Salam dan selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-183 tanggal 2 Juli tahun 2025 adalah diambil dari surat Apostel Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 11 ayat 11 sampai dengan 12 dengan perikop laki-laki dan perempuan merupakan konsepsi sistem di hadapan Allah. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian juga laki-laki dilahirkan dari perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi, namun demikian dikatakan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian juga laki-laki dilahirkan dari perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Kita tetap mengatakan pedoman kita selama bulan Juni tahun 2025 dengan topik setia melayani Tuhan menurut kehendaknya. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Di sini merupakan transformasi spiritual bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ini dilengkapi dengan Kolose pasal 3 ayat 23. Sehingga pedoman pada bulan Juli 2028 adalah transformasi spiritual bekerja untuk Tuhan bukan untuk manusia, sehingga pekerjaan kita tidak sia-sia. Jadi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan adalah setia melayani Tuhan dan menurut kehendaknya, dan kita tidak sia-sia. Dilengkapi dengan Kolose 3 ayat 23 mengatakan bahwa setiap menjalankan pekerjaan apapun yang kita lakukan harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, dan itu harus kita bekerja seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga pekerjaan kita tidak akan sia-sia. Itulah pedoman kita selama bulan Juli tahun 2025. Bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan pekerjaan kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu
Laki-laki dan perempuan merupakan konsepsi sistem. Apa yang dikatakan konsepsi sistem? Saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling membutuhkan, saling mencintai, saling bersinergi, dan saling melengkapi, dan saling mengampuni antara yang satu dengan yang lainnya. Apa latar belakang daripada perikop ini? Ayat ini mencerminkan bahwa pentingnya hubungan saling melengkapi antara pria dan wanita dalam kehidupan di gereja dan masyarakat. Dalam masyarakat, manusia baru jadi manusia apabila berhubungan dengan manusia lainnya. Profesor Bowman mengatakan itu. Di dalam gereja adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Berbeda-beda fungsi dan peran, tapi tetap sama. Inilah latar belakang daripada perikop ini. Pentingnya saling melengkapi dan saling mempengaruhi antara pria dan wanita dalam kehidupan gereja dan juga di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian ayat ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki peran yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan itulah yang dikatakan konsepsi sistem. Nah, kemudian ajaran yang mendasari pada manusia adalah manusia diciptakan menurut gambar Allah. Baik pria maupun wanita memiliki nilai dan peran yang setara. Tidak ada superior atau inferior. Semua sama di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Allah berfirman, kita menjadikan manusia menurut gambar kita, supaya mereka berkuasa atas bumi, burung-burung di udara, dan juga ikan di laut, dan baik binatang-binatang yang melata dan reptil, semua supaya dikuasai oleh manusia. Itulah dasar daripada mengatakan bahwa pria dan wanita sama di hadapan Tuhan, karena diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambarnya. Walaupun manusia pertama diambil dari tulang rusuk manusia, dan selanjutnya adalah pria dilahirkan oleh wanita. Jadi inilah konsepsi sistem yang menjadi baku dalam satu tubuh Kristus. Dan mereka adalah selalu saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling membutuhkan, saling mencintai, saling bersinergi, dan saling melengkapi, dan saling mengampuni antara yang satu dengan yang lainnya. Saya membuat dalam buku
manajemen jati diri. Di dalam buku ini ya, manajemen jati diri ya, 7 sasaran 8 langkah untuk menggali ya jati diri manusia. Apa beda perempuan dengan laki-laki? Kalau kita melihat dalam buku Da Vinci Code ya, bahwa laki-laki digambarkan sebagai segitiga sama sisi yang tegak, dan perempuan adalah segitiga yang terbalik. Nah, kemudian apabila digabungkan dua segitiga sama sisi yang tegak dan yang terbalik, dia dikatakan menjadi segel Salomo. Segel Salomo itulah hubungan antara pria dan wanita, dan itulah yang menjadi bendera lambang Israel. Diambil dari dua segitiga sama sisi, digabungkan jadi satu menjadi bendera atau lambang Israel, dan itu adalah segel Salomo. Jadi bendera Israel itu adalah sebagai segel Salomo, antara pria dan laki-laki dijadikan menjadi satu. Nah, sekarang bagaimana kita melihat dalam perbedaan antara laki-laki dan pria, di mana mereka saling melengkapi? Saya membuat dalam buku Manajemen Jati Diri yang dikeluarkan oleh Gramedia Indonesia dengan judul 7 sasaran 8 langkah menggali kepribadian unggul manusia. Saya hanya mengambil sisi dua sosok, perempuan dan laki-laki. Laki-laki dengan bahasa Inggris tulisnya adalah male, dengan singkatan motivasi. M adalah motivasi, A aktif, L listening, E efektif. Jadi motivation punya dorongan yang kuat dan aktif dalam segalanya di dalam keluarga, dan juga adalah mendengar untuk memahami. Nah, kemudian efektif, berhasil guna. Nah, apa hasil? Kadang-kadang kalau laki-laki tidak memikirkan berapa biaya yang diambil, tapi apa hasil? Hasilnya dilihat. Itulah cara berpikir daripada laki-laki atau pria, male. Kemudian dilengkapi oleh wanita dengan sebutan female. Apa itu female? Wanita adalah fokus, tidak keluar dari sasaran. Itu wanita. Dan yang kedua, E-nya itu adalah empati. Perempuan atau wanita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada empati. Nah, kemudian M-nya tetap sebagai motivation, dan A-nya tetap aktif, dan L-nya tetap listening, dan E-nya itu ada dua di situ, adalah efektif dan efisien. Kalau laki-laki efektif, hasil guna. Tapi kalau perempuan, daya guna. Contoh, dalam membeli barang. Kalau laki-laki berpikiran begitu sampai ke tempat, beli, ambil. Di rumah pasti baik. Kalau wanita, jangan dulu. Lihat tempat lain. Berapa biayanya? Apakah masih ada yang lebih murah? Dia keliling. Walaupun beda 1000 perak, pasti yang diambil adalah yang termurah. Kalau laki-laki tidak perlu capek keliling-keliling. Ambil, beli, bawa ke rumah. Tapi kalau wanita, pasti dia keliling dulu. Bagaimana supaya ini ada istilah berdaya guna. Artinya berdaya guna,
Setiap hasil dipikirkan berapa biayanya. Dan itulah melengkapi antara pria dan wanita. Kalau pria tadi tidak ada fokus dan tidak empati, tapi pria mengatakan efektif, hasil guna. Tapi kalau wanita mengatakan fokus dan empati, maka digambarkan, dilengkapilah kedua-duanya menjadi female. Sebenarnya lambang perempuan, tapi sudah di sana ada male dan fe. Jadi male laki-laki ditambah female menjadi perempuan. Jadi itulah yang dikatakan saling melengkapi. Fokus, empati, motivasi, aktif, listening, dan efektif. Itulah antara pria dan wanita saling melengkapi. Di dalam ayat ini pun dikatakan wanita tidak ada tanpa laki-laki. Laki-laki tidak ada tanpa dilahirkan perempuan. Kalau laki-laki pertama memang itu ciptaan Tuhan. Tetapi untuk selanjutnya tidak ada laki-laki tanpa keluar dari rahim perempuan. Dan perempuan adalah berasal dari laki-laki. Disinilah dikatakan saling melengkapi. Nah, kemudian kalau kita melihat latar belakang, ya, selanjutnya apa tujuan daripada Paulus menulis surat ini? Kita melihat tujuan utama adalah untuk menegaskan pentingnya saling ketergantungan atau interdependen, ketergantungan antara yang satu dengan yang lain. Kalau di dalam Batak ada 3 yang namanya dalihan natul, ketergantungan dari 3 hal, yaitu soba marhula-hula, manat marungat tubuh, elek marbur. Dan ini bisa juga dikatakan orang soba marhula-hula atau manat marungat tubuh, karena diutamakan dulu dengan tubuh, saling menghormati. Baru dibujuk perempuan, elek marburu, kemudian sama-sama mereka menyembah hula-hula. Tapi ada mengatakan falsafah duluan soba marhula-hula, karena ada dikatakan molo naing gabe soba marhula-hula, molo naing sangap manat mardongat tubuh, molo naing mamora elek marburu, molo naing tusurgo burju mar Tuhan. Nah, itu apapun yang kita mulai, yang penting dasarnya ada 3 dalihan natulu di situ. Nah, ini pun ketergantungan di dalam pria dan laki-laki, di dalam keluarga, dalam komunitas adalah merupakan satu tubuh dalam gereja, yaitu tubuh Kristus. Nah, kemudian ketergantungan pria dan wanita dalam konteks hubungan serta pelayanan di dalam gereja ini menekankan, apa penekanannya? Bahwa meskipun ada peran yang berbeda antara pria dan wanita, keduanya tetap menjadi bagian integral dari tubuh Kristus. Jadi walaupun perbedaannya berbeda, perannya berbeda, fungsinya berbeda, tapi tetap dalam integral hubungan dengan Kristus. Kemudian Paulus mengatakan bahwa pria dan wanita diciptakan saling melengkapi satu sama lain, dapat derajat spiritualnya dari masing-masing di hadapan Tuhan adalah sama. Jadi walaupun berbeda fungsi, berbeda karakter, berbeda gender,
namun di hadapan Tuhan semua adalah sama. Kita baca dalam Galatia 3 ayat 28. Sebab kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi perbedaan laki-laki dan perempuan. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita memang merupakan konsepsi sistem saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling membutuhkan, dan saling mencintai, saling bersinergi, dan saling melengkapi, dan saling mengampuni antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah konsepsi sistem antara pria dan laki-laki. Namun dia tetap menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Galatia 3 ayat 28. Sebab kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Itulah tujuan daripada perikop ini. Berbeda-beda tapi satu di dalam Kristus. Sama dengan tubuh manusia. Banyak anggota tubuh yang bekerja. Jantung, limpa, empedu, kaki, tangan, mata, telinga. Semua bekerja untuk satu tujuan. Dan tidak pernah mengatakan mata, kalau saya tidak ada, kalian tidak bisa melihat. Mau kemana kalian? Tidak pernah berbicara seperti itu. Dan telinga pun tidak pernah berbicara. Kalau tidak mendengar, bagaimana Anda bisa memahami? Tidak pernah berbicara seperti itu. Dan kaki, kalau saya tidak punya kaki, bagaimana kalian jalan? Tidak pernah berbicara. Apalagi jantung. Kalau saya istirahat 2 menit saja, Anda semua lewat. Tidak pernah berbicara seperti itu. Tapi semuanya bekerja sesuai dengan fungsinya. Dan kita tahu bahwa yang kelihatan itu kita bisa gerakkan sendiri dengan baik. Tapi yang tidak kelihatan, kalau dalam ilmu kedokteran mengatakan bahwa 10% yang kelihatan dalam alam sadar, tapi 90% dalam alam bawah sadar, itu adalah hak prerogatif daripada Allah menggerakkan semaunya. Bagaimana jantung bekerja, bagaimana ginjal, bagaimana perangkat-perangkat di dalam semua berhubungan dengan otak, diperintahkan otak. Itulah kuasa Allah. 90% itu dikendalikan oleh Allah sendiri dalam hidup kita. Kita hanya bisa mengendalikan 10%. Misalnya tangan, kaki, mata, telinga, ya, hanya panca indera yang bisa kita gerakkan. Nah, disinilah dikatakan tujuan daripada Paulus mengatakan bahwa kalian satu dalam tubuh Kristus dan merupakan konsepsi sistem. Jadi jangan pernah lagi mengatakan wanita saya lebih penting, atau laki-laki mengatakan saya lebih penting. Tidak. Sama pentingnya di dalam keluarga, di dalam gereja, dan terutama di dalam Tuhan. Itulah tujuan daripada perikop ini. Nah, kemudian apa pesan moral daripada 1 Korintus pasal 11 ayat 11 sampai 12. Pesan moralnya adalah pentingnya penghormatan dan saling ketergantungan antara pria dan wanita dalam komunitas iman. Pentingnya penghormatan dan ketergantungan antara yang satu dengan lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Maka Allah juga mengatakan, "Dam jadi punjung jolmai hubahen ma sada pangurupi di iman." Tidak boleh manusia itu sendirian. Maka Tuhan memberikan kepadanya sebagai pendamping. Kalau kita melihat daripada kasih ada 4, ya. Pertama adalah storge, kepada keluarga, bersaudara. Kemudian kasih filia, bukan saudara tapi teman sekerja, saudara jauh.
Dan ada yang ketiga adalah emoris, apa tuh? Kasih eros. Jadi kasih eros itulah hadiah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menjalankan pernikahan. Bercinta adalah hadiah dari Tuhan. Jangan sia-siakan kasih eros yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saling mencintai, saling berhubungan dalam keluarga. Karena itu adalah hadiah dari Allah. Jangan kita sia-siakan hadiah yang diberikan oleh Tuhan Allah. Jangan pernah dalam keluarga tidak bersinergi. Usahakan supaya searah, bukan berlawanan arah. Baik anak maupun suami istri, satu arah, satu tujuan. Karena itu adalah hadiah dari Allah. Manfaatkanlah hadiah dari Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Kasih yang terakhir adalah kasih agape. Itulah yang dimiliki oleh Yesus Kristus, berkorban demi manusia. Dan kasih agape hanya ada di sorga yang murni. Kita di sana menerima tanpa harus membeli, mendapatkan tanpa harus berusaha. Semua tersedia hadiah di perjamuan pesta yang diundang oleh Allah. Dan Allah menyiapkan daging-daging gemuk dan juga anggur-anggur yang berkualitas. Kita mengambilnya tanpa bayar, termasuk buah-buah yang berbuah setiap bulan di pinggir sungai yang sangat jernih yang datang dari tahta kerajaan Allah. Buah-buah kita makan dengan gratis tanpa beli. Disitulah adanya kasih agape murni dari Tuhan Allah. Itulah pesan moral daripada perikop ini, yaitu pentingnya penghormatan dan saling ketergantungan antara pria dan wanita dalam komunitas iman. Fungsi dan peran berbeda, tetapi punya nilai yang sama secara spiritual di hadapan Tuhan. Tidak ada bedanya. Kalau dalam buku ini nama haha anggido kita sudi di bagasa Tuhan. Artinya kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Tidak ada membeda-bedakan etnis, suku, dan juga latar belakang pendidikan atau latar belakang individu masing-masing. Sama di hadapan Tuhan. Tua, muda, besar, kecil. Semua sama di hadapan Tuhan. Sekarang apa implementasi daripada perikop ini? Dapat diwujudkan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Jadi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks komunitas gereja dan hubungan antar individu. Jadi dalam komunitas gereja dan individu, jangan lagi kita saling menyalahkan atau saling memblame antara yang satu dengan lain. Dan kita harus saling mengampuni supaya jalan satu-satunya untuk pertobatan adalah mengampuni. Itu kata Calvin ya, bahwa mengampuni adalah jalan satu-satunya untuk pertobatan. Tanpa mengampuni, pertobatan tidak pernah ada. Itulah implementasi daripada perikop ini. Jadi mendorong kita untuk sadar. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita sadar, sesadar-sadarnya bahwa pria dan wanita memiliki nilai yang sama di hadapan Allah dan saling melengkapi dalam tugas dan tanggung jawab. Jadi dalam tugas dan tanggung jawab ini saling melengkapi, sama seperti dalam keluarga. Pria adalah sebagai imam
kepala dalam keluarga, dan wanita adalah sebagai pendukung, sebagai tiang di dalam keluarga. Karena keberhasilan pria adalah the man behind the gun. Keberhasilan usaha daripada wanita yang ada di belakangnya. Dan bisa sebaliknya, kehancuran pria juga bisa akibat daripada istri. Tapi sebaiknya keberhasilan pria adalah adanya wanita yang mendamping atau mendorong segala kekuatan pria. Di balik keberhasilan pria ada sosok wanita yang lebih hebat sebagai tiang dalam keluarga. Itulah implementasi daripada perikop ini. Nah, sehingga dengan demikian, dengan ada pesan moral daripada perikop ini, yaitu pentingnya di dalam hubungan penghormatan dan ketergantungan antara pria dan wanita. Dan implementasinya adalah konsepsi sistem antara pria dan wanita dalam kehidupan sehari-hari, saling membutuhkan, saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling mencintai, saling bersinergi, dan saling melengkapi dan saling mengampuni antara yang satu dengan yang lain. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi pegangan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.